Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesia Gue Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Nah, kita tiba di segmen tanya jawab pemirsa, nanti akan dijawab oleh Ustadz Fahmi Salim dan juga Ustadz Tata Sukayat. Saya ke Bapak Agus Riyadi yang nanti akan memberikan pertanyaan dengan tema besar kita yaitu bulan Ramadan adalah bulan pendidikan ya Bapak, silakan. Boleh sambil berdiri boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Riyadi, Jamaah Masjid Jami Nurul Amal. Ramadan adalah bulan tarbiyah yang mana membentuk insan manusia yang sejati baik secara lahir maupun batin. Di samping Ramadan menurut kita hidup disiplin dari pola makan, ibadah yang diatur oleh agama. Selepas Ramadan masuk Syawal peningkatan. Banyak orang ketika di Ramadan begitu giroh akan ibadah ke masjid, namun selepas Syawal mereka kendor. Yang menjadi pertanyaan, kiat dan langkah-langkah apa sehingga manusia kembali ke fitrah Ramadan dengan giat di bulan Syawal. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti saya sedikit bisa dijawab oleh Ustadz Tata Sukayat, apakah ini termasuk orang yang tidak lulus dari madrasah atau Universitas Ramadan tadi? Monggo Ustadz Fahmi Salim terlebih dahulu dijawab. Ustadz Fahmi Salim yang pertanyaan dari Pak Agus tadi. Baik, terima kasih Pak Agus, para pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kita memposisikan ibadah Ramadan ini adalah sebagai sarana dan latihan, bukan sebagai tujuan. Tujuannya itu, goals utamanya adalah untuk menjadi hamba yang bertakwa. Ya, jadi puasa ini hanya latihan. Latihan kita terbiasa meninggalkan apa yang halal, apalagi yang syubhat, apalagi yang haram. Jadi madrasah Ramadan ini adalah membentuk karakter ketakwaan itu dengan pelatihan-pelatihan, pembiasaan-pembiasaan. Hidup kita ini harus memenuhi unsur halalan thayyibah. Itu intinya Ramadan. Karena yang tadinya halal kan berubah menjadi haram dalam waktu tertentu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak boleh melanggar aturan-aturan puasa, tidak boleh mengerjakan apa saja yang membatalkan puasa secara sengaja. Kalau nggak sengaja gimana Pak Ustadz? Ya boleh, tapi jangan keterusan. Jangan sampai siang hari Ramadan kena hipnotis. Hipnotisnya bukan hilang uang, bukan hilang dompet, bukan hilang HP, masa hipnotisnya dibawa ke warung makan. Ya, 2 piring makan rendang lagi kan, itu bukan lupa namanya, bukan tidak sengaja. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita sadar apa tujuan daripada ibadah Ramadan ini, ibadah puasa ini, maka kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka para ulama mengatakan, la takun Ramadhaniyan, jangan kamu menjadi hambanya bulan Ramadan. Ya, tapi kita harus menjadi apa? Kun Rabbaniyan, jadilah hambanya Allah. Kalau kita beribadah Ramadan hanya semangatnya menghambakan diri kita kepada bulan Ramadan, maka ya sudah selesai Ramadan, selesai lewat. Tapi kalau kita menghambanya hanya kepada Allah, maka Allah itu ada bukan hanya di bulan Ramadan. Ya Syawal, ya Zulqa'dah, ya Zulhijjah, ya Muharram, ya ya bulan Safar, ya Jumadil Ula, Jumadil Akhir dan seterusnya sampai ketemu bulan Ramadan lagi. Makanya jadilah hamba-hamba yang senantiasa menyembah Allah, yaitu hamba Rabbaniyan, bukan Ramadhaniyan. Tapi memang biasanya orang kendor bulan Syawal ini bukan kenapa-napa, kita husnuzon ya. Husnuzon Mas Bang Sofyan, ya Ustadz Sukayat, itu saya husnuzonnya mereka ini yang agak kendor bulan Syawal ini ya karena kebanyakan makan ketupat opor. Ya, makan yang bersantan, jadi bawaannya ngantuk, bawaannya pengen leyeh-leyeh. Udah gitu silaturahim sana, belum lagi yang mudik. Apalagi ini 2 tahun kagak mudik, ini besok mau mudik nih. Udah kayak erbah udah. Ya, jadi kita harus tetap ingat itu tujuannya.
Ya, kita boleh ada waktu-waktu untuk santai ya, tetapi kita jangan larut terus seperti itu. Harus terus bangkit, insya Allah. Demikian wallah alam. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim dari penjelasannya. Intinya kun robbaniyan wala takun romadonian ya. Jadi Ramadan yang musiman begitu ya. Tadi Ustadz Tata bagaimana tadi ketika kita setelah Ramadan biasanya justru nafsu itu malah diumbar. Apakah ini termasuk yang tidak lulus atau bagaimana ini Ustadz, tidak lulus di madrasah Ramadan? Ya, nampaknya remedial itu Ustadz. Ya. Nabi bersabda, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, bahagia ketika berbuka puasa. Ini gampang kita pahami. Lagi lapar, lagi haus, buka puasa, bahagia kita, pasti bahagia. Wa farhatun indal liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua ketika bertemu dengan Rabbih. Mungkin maknanya indal liqa'illah, nanti bertemu dengan zat Allah di surga yang bertabur dengan kenikmatan. Tapi karena menggunakan bahasa indal liqa'i rabbih, robayu rabbi tarbiyatan, artinya orang yang berpuasa yang lulus di Universitas Ramadan itu, dia menemukan aturan Allah dan dia bisa melaksanakan aturan Allah itu. Ibaratnya tadi oleh Ustadz guru kita disampaikan, Ustadz Fahmi, ini kawah candra di muka selama bulan Ramadan itu. Habituasi, pembiasaan, pembudayaan, mestinya bisa diteruskan pada 11 bulan berikutnya. Contoh sederhana Ibu Bapak, saya yakin Ibu Bapak tahu burung merpati. Nah, burung merpati kita beli di pasar, masukin ke kandangnya di rumah kita, kurung di situ 10 hari, kasih makan minum di situ. Kita lepasin tuh burung merpati sudah 10 hari dikurung, dia hidup balik lagi ke situ. Artinya kalau selama 1 bulan Ramadan kita, selama bulan Ramadan ini ada jadwal makan, ada tidak boleh makan, ada qiyamul lail, ada tadrus Al-Quran, ada iktikaf. Masa kita kalah sama burung merpati? Mestinya selesai dari Ramadan itu kita ketagihan balik lagi ke masjid. Karena 1 bulan full kita di masjid. Kemudian qiyamul lailnya juga tidak usah dibangunin lagi karena sudah terbiasa tiap malamnya bangun untuk qiyamul lail. Kalau itu yang terjadi berarti habituasi atau pembudayaan, pembiasaan, pendidikan di Universitas Ramadan itu berhasil. Dan itu yang disebut lulus. Nah kalau tidak berarti tidak lulus, remedial, ulang lagi Ramadan yang akan datang. Hanya adakah jaminan kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang? Maka himbauannya, jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik, seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir selama hayat di kandung badan. Karena Ramadan yang akan datang itu tinggal harapan. Ramadan kemarin tinggal kenangan, Ramadan hari ini adalah kenyataan. Jangan kau sia-siakan kenyataan, lebih baik makan singkong yang real daripada makan roti yang dalam angan-angan. Insya Allah, baik, luar biasa sekali itu tadi. Jadi motivasinya, goal kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu Endang berikutnya yang siap dengan pertanyaannya, insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Tata Sukayat. Silakan Ibu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Endang, jamaah Masjid Nurul Amal Klender. Di sini saya hanya menanyakan bagaimana menjaga komitmen kita ibadah agar tetap stabil, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Hanya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu yang kita inginkan semuanya Ustadz Tata. Keistiqomahan agar terus seperti apa yang dilakukan di bulan Ramadan di bulan-bulan berikutnya. Fadal Ustadz Tata. Terima kasih Bu Endang, pertanyaan yang sangat baik. Secara tidak langsung sudah merencanakan gimana melestarikan kebaikan-kebaikan di luar bulan Ramadan. Yang pertama, amal yang paling dicintai Allah itu adwa muha wa in qalla. Sedikit tapi terus menerus, continue. Kalau batu karang yang keras itu bisa berlobang, bukan karena banyaknya air yang menghantam, tetapi karena kontinunya air itu setetes demi setetes terus menetes di batu itu sampai berlobang. Orang Jawa Barat ngomong cikaracak, ningang batu, laun-laun jadi legok begitu. Nah itu nggak usah diterjemahin nanti pusing. Istiqomah, sedikit tapi istiqomah, continue. Apalagi kalau banyak bisa istiqomah, itu luar biasa. Apa yang bisa dilakukan? Ada 2 faktor yang perlu dipelihara. Pertama, faktor dari dalam kita. Ingin melestarikan istiqomah itu. Yang kedua, faktor pergaulan. Membentuk lingkungan yang baik. Sehingga Al-Quran menghimbau, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Orang-orang yang beriman diperintahkan bertakwa kepada Allah, dan takwa itu tujuan dari Ramadan. Kalau sudah tercapai predikat takwa itu,
Berikutnya apa perintahnya? Wa kunu ma'as-shadiqin, bergaulah dengan orang-orang yang benar. Disinilah berlaku komunitas-komunitas pelestari amalan-amalan Ramadan yang diabadikan di majlis-majlis taklim, di klub-klub pengajian, di masjid-masjid pada tiap rutinan pengajian. Itu cara untuk memelihara, merawat, dan juga mempertahankan istiqomah kebaikan kita di bulan Ramadan. Kalau sendiri berat, mungkin kita bikin komunitas, Bu. Insya Allah Ibu dan kita semua akan bisa mempertahankan nilai-nilai baik di bulan Ramadan ini ketika kita bersama-sama merawatnya. Baik, Ustadz Tata, karena memang sesuatu yang bersama-sama itu insya Allah akan lebih kuat begitu Ustadz Tata ya. Baik, saya ke satu penanya lagi, masih ada waktu, ada Bapak Rian, silakan bisa berdiri dan diturunkan maskernya. Bapak Rian silakan, bisa diajukan pertanyaan sekarang. Oke, baik, boleh maju ke depan Bapak Rian atau mic-nya dibawa ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan terkait karena judulnya adalah Ramadan bulan pendidikan. Kalau dalam praktek sholat itu untuk anak kan mulai diperkenalkan di usia 7 tahun ya Ustadz ya. Nah kalau untuk puasa itu kira-kira bisa dimulai di umur berapa gitu. Kemudian yang kedua, tahapan-tahapannya itu seperti apa ketika kita ingin mendidik anak kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Itu saja mungkin. Baik Pak Rian, sangat aplikatif sekali pertanyaannya seperti yang kita alami sekarang ini. Tapi Ustadz Fahmi dan juga Ustadz Tata nanti kita akan jawab berikutnya di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali.